Aduh guys, apa lagi ni guys? Apa lagi ni? Okey, ini masih lagi berkenaan dengan FAM dan 7 pemain warisan Malaysia yang disangsi FIFA. Aku mendapat banyak DM, mesej di Facebook, di YouTube. Ada yang mesej aku, okey, ramai yang cakap, bang, udah tengok ke belum? Ada media TV yang besar di Indonesia merosting Malaysia, FAM, berkenaan dengan tuduhan TMJ terhadap Presiden Sepak Bola Indonesia. Betul ke ni? Ada media TV yang besar dekat Indonesia ni merosting Malaysia, ejek-ejek Malaysia. Aku pun tak tahu guys. Jadi aku pun carilah video tu. Okay, jadi sekarang mari kita saksikan apa yang media TV ni cakap. Okay, media TV ni dekat Indonesia lah memang kira besar lah ya. Aku nak tahu juga apa dia cakap. Okay, jom sama-sama kita saksikan guys. Berita utama malam ini kita akan bahas soal naturalisasi pemain sepak bola yang niatnya buat cetak prestasi tapi malah jadi sensasi, bikin frustasi, ujung-ujungnya kena sanksi. Ayat dia tu ya. Penyebabnya bukan karena salah strategi tapi dokumen pemain diduga dimanipulasi. Ujung-ujungnya pemain diskors, turun lapangan, timnya didenda dan terancam dapat hukuman tambahan. Kalau penonton kan jam kerja tambahan. Jadi ceritanya begini ceritanya tahun ini. Tapi kedengaran macam ada penonton ya di TV-nya itu. Ini sebenarnya rancangan berita kah ataupun pembaca berita ke? Sebab macam pelik je kalau pembaca berita cakap macam ni kan. Tapi enggak apa-apalah, tak apalah, kita lihat dulu ya, kita nonton dulu. Ini Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM punya proyek ambisius tingkat dewa, namanya proyek naturalisasi alias impor pemain siap saji. Tapi berujung dapat sanksi karena nggak sesuai regulasi FIFA dan diduga ada manipulasi. Macam pantun guys ya. Kata-kata. Ya, Malaysia ini niatnya mulia, mau bikin harimau Malaya jadi galak kayak singa Afrika. Wow. Tapi malah jadi kucing Anggora. Dia makan molor ngeong. Apa tuh? Aku kurang. Gimana tadi ngeongnya? Ada yang ayat dia yang aku faham, ada yang aku tambah lagi ngakak. Itu mah penonton. Dia molor ngakak ngutang. Ini rancangan TV ke berita ni guys? Pada 26 September lalu, FIFA resmi menjatuhkan sanksi untuk timnas Malaysia setelah menemukan adanya pelanggaran serius dalam proses tersebut. FAM dinyatakan bersalah melanggar pasal 22 Kode Disiplin FIFA karena terbukti memalsukan serta manipulasi dokumen 7 pemain naturalisasi. Kalau di cerita dongeng ada 7 kurcaci jagain putri salju. Nah, kalau di Malaysia ada 7 pemain impor terlibat dokumen palsu. Wow. Ayat dia itu guys, perkataan dia tu macam pantun ya. Belakangnya semua bunyinya sama aja guys ya. Wow, memang okay lah, aku sebagai orang Malaysia pun aku dengar pun sakit hati. Jujur aku cakap guys. Okay, dalam channel aku ni aku jujur, kalau Malaysia salah, salah. Kalau Indonesia salah, salah. Tapi buat masa sekarang ni, dalam kes besar ni, FAM pun memang dah mengaku salah. Jadinya memang salah sendirilah. Tapi tak apa, kita dengarkan sebab aku tak pernah tengok lagi video ni. Dan aku tak tahu dia ni siapa. Dia memang pembaca berita ke? Kenapa dia famous? Kenapa dia terkenal ya? Ketujuhnya adalah Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, John Irazabal, dan Hector Hevel. Lucunya setelah kena sanksi dari FIFA, banyak pihak di Malaysia bukannya introspeksi diri, tapi mereka justru sibuk mencari kambing hitam. Kalau cari harimau nggak ketemu, ya. Soalnya kan udah jadi harimau Malaya. Bahkan nggak sedikit orang Malaysia yang menuduh Indonesia, khususnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir, mengintervensi FIFA. Oke, ini betul ya. Ini betul. Benar, betul, aku cakap betul. Pada waktu FAM dan 7 player warisan Malaysia disangsi, dikenakan denda, tidak dibenarkan bermain selama setahun. Okey, Malaysia pun mulalah, okey, netizen Malaysia pelik lah kenapa jadi macam ni. Dan kemudian ada
foto yang telah diupload oleh TMJ, ada gambar Presiden Sepak Bola Indonesia iaitu Pak Erick Thohir bersama dengan Presiden FIFA. Disebabkan foto itu, ramai orang Indonesia ingat, ialah TMJ memang tuduh orang Indonesia lah. Orang Indonesia fikir begitu guys. Kerana kenapa TMJ upload gambarnya itu? Maknanya dituduhnya Pak Erick Thohir. Jadi TMJ memang tak ada mention, tak ada tulis nama siapa, tak ada tulis Indonesia, tapi dia hanya letak foto. Tapi disebabkan itulah berlakunya kontroversi besar. Dan ramai orang Malaysia pun ingat yang Indonesia lah adalah punca. Aku tak tipu guys, serius, jujur. Ramai orang Indonesia yang fikirkan Indonesia adalah punca. Mereka tuduh Indonesia lah. Mungkin mereka ingat Indonesia yang membuat aduan kepada FIFA sehingga Malaysia dijatuhkan hukum. Okey? Tapi kalau kita fikir, jika benar itu adalah hak mereka. Jika benar, aku cakap ni jika benar, itu adalah hak mereka guys. Itu adalah hak mereka. Kita yang Malaysia ni, kita kena terima. Kalau kita di pihak yang benar, buat apa kita nak takut? Jelaskan kepada FIFA, hantar dokumentasi semua. Betul tak? Facundo Garces berdarah Malaysia daripada atuknya, hantar dokumennya. Dan yang lain-lain, Figueiredo berdarah Malaysia mungkin daripada bapaknya ke, daripada maknya ke, hantar dokumennya kepada FIFA. Settle. Tak perlu takut. Betul tak? Kalau nak buat aduan, itu hak mereka. Vietnam ke, Indonesia ke, ini pendapat akulah. Tapi itulah, ramai juga orang Malaysia, bukan semua guys, bukan semua, tapi ramai orang Malaysia yang tuduh Indonesia lah berdasarkan foto yang dipost di IG oleh TMJ ya. Erick Thohir diseret-seret. Begitu. Cuma karena dinilai punya kedekatan dengan orang nomor 1 di FIFA, Gianni Infantino. Netizen Malaysia ini udah ibarat geng toksik di kantor. Nggak bisa tuh lihat kita ngobrol sama bos. Bayangin cuma ngobrol langsung jadi gibahan antek-antek atasan. Hei antek-antek atasan. Padahal gue lagi dimarahin. Emang dasar warang sangit. Mirisnya nggak cuma warga dan netizen Malaysia doang yang nyinyir. Putra mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim bahkan juga terang-terangan menyenggol Indonesia. Lewat sebuah postingan melalui akun X, Tunku Ismail selain menampilkan screenshot artikel mengenai standar ganda FIFA terhadap Israel, dia juga menampilkan foto Erick Thohir bersama Gianni Infantino dan artikel dari media Malaysia bernama SBWTF berjudul "Hukuman kepada FAM, Bukti Dui Standar FIFA". Okey. Berkenaan dengan foto yang dipost oleh TMJ, owner kepada JDT, bukan saja foto Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA, tapi ada foto TMJ menghulurkan bantuan bernilai jutaan ringgit kepada saudara Islam kita di Palestin. Antara beberapa foto itulah, mungkin TMJ fikir ada pihak yang tak suka kita bantu Palestin. Ini mungkin bukan berkenaan dengan Indonesia lah, mungkin daripada luar lah, mungkin daripada FIFA tu sendiri. Kita pun tahu FIFA ni memang menyebelahi negara haram Yahudi. Sebab sampai sekarang mereka tak ban pun negara haram Yahudi tu daripada bola sepak, betul tak? Kalau Rusia serang Ukraine, tak sampai 3 hari guys, FIFA dah ban Rusia. Tapi kenapa tak ban negara haram Yahudi? Itu mungkin antara sebab-sebab kenapa Malaysia dijatuhi hukuman. Terus dijatuhi hukuman tanpa dipanggil membela diri. Ini pendapat akulah. Ini pendapat aku yang ni tak ada kena-mengena dengan Indonesia. Post daripada TMJ ada. Okay, TMJ ada letak gambar yang menunjukkan beliau memberikan derma. Okay, donasi bernilai jutaan ringgit Malaysia kepada Palestina. Mungkin ada pihak yang tak suka. Mungkin itu antara beberapa sebab lah. Okay, bukannya gambar Pak Erick Thohir aja. Okay, jadi aku nak explain sedikit guys ya. Karena kalau dui fungsi beda lagi ya. Penonton tuh. Dui fungsinya selain tukang ngeluh, tukang ngakak.
Ngeluh lagi. Lembur terus. Dalam artikel itu diklaim bahwa ada campur tangan ketum PSSI Erick Thohir dalam hukuman FIFA untuk Malaysia. Gak pakai lama, postingan Ismail langsung banjir komentar netizen Indonesia dan akhirnya postingan itu dihapus pada Sabtu 27 September. Netizen Indonesia dilawan. Bukannya tenar, malah jadi bulan-bulanan. Kalau tahun-tahunan kan gaji penonton nggak naik-naik. Apa kan bos? Menanggapi tudingan gak masuk akal dan gak bertanggung jawab dari warga dan netizen Malaysia, Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya menjelaskan hanya fokus bahas sepak bola Indonesia dan Indonesia gak akan pernah ikut cawe-cawe dengan urusan negara lain. By the way, anyway, busway, ngapain juga Indonesia ngurusin Malaysia? Indonesia lagi sibuk siap-siap buat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia, bos. Oke guys, jadi itu adalah serba sedikit daripada video channel news, antara channel news yang besar dekat Indonesia lah, Metro TV ya. Okey, sebelum ni aku belum pernah tengok lagi guys. Tapi setelah aku siasat orangnya ni, okey, yang merosting Malaysia ni sebenarnya memang ini cara dia. Memang ini gayanya. Okey. Aku baru siasat tadi. Aku tengok di channel Metro TV News, di YouTube, di TikTok. Dia bukan saja merosting Malaysia, Indonesia juga. Mungkin para menteri korupsi, semua dia roasting guys. So dekat situ aku fikir orangnya ini bagus. Aku bukan cakap dia bagus sebab aku nak view daripada orang Indonesia. Tak. Kalian tak percaya? Lihat sendiri Metro TV. Pergi ke YouTube, pergi ke TikTok, ada. Contohnya ada korupsi dalam sepak bola di Liga Indonesia kan, Liga Utama Indonesia. Dia bantai guys. Dia bantai. Ada korupsi berkenaan dengan menteri-menteri Indonesia, dibantai. Itu gaya dia. So maknanya dia beranilah. Ini antara salah satu kes yang dia bantai lah. Okey. Jadi aku dah tahulah orangnya macam mana. Dia bukan saja sekadar buat video untuk bantai Malaysia, tapi memang cara dia begitu. Aku dah faham. Tetapi yalah, sebagai orang Malaysia memanglah kita sakit hati dengar apa yang dia cakap. Tapi guys, terus terang aku cakap ya, jujur ya, ada perkataan dia yang aku faham, ada yang aku kurang faham. Sebab dia cakap dengan laju. Mungkin ada bahasa Indonesia yang aku tak faham kat situ ya. Tapi yalah, maksudnya semua memang mengejek lah, lebih kurang mengejek Malaysia lah. Aku sebagai orang Malaysia sekarang, aku jujur, memang aku terpaksa terima lah apa yang dia cakap. Memang aku sakit hati, serius aku sakit hati. Tapi apa boleh buat? FAM pun dah mengaku itu salah FAM sendiri. Okey, itu salah FAM. FAM dah mengaku. Mungkin betul ada orang luar yang buat aduan, tapi kita tak tahu siapa. FIFA pun tak bagi tahu siapa, Vietnam ke Indonesia ke. Tapi bila dipikir-pikir, itu hak mereka. Contoh selepas perlawanan antara Malaysia lawan Vietnam, Vietnam kalah 4-0. Dimalukan 4-0 sebab mereka kalah 4-0 guys. Jaringan yang besar, kira dibelasah, dibantai oleh Malaysia. Malaysia tak pernah menang lawan Vietnam 10 tahun. Bila lawan menang 4-0 dengan bantuan pemain-pemain warisan. Tidak mustahil selepas perlawanan itu Vietnam mengemukakan aduan kepada FIFA, suruh siasat pemain-pemain Malaysia ni betul ke ada darah Malaysia. Tak mustahil. Aku fikir begitu guys. Yang buat aduan ini bukan Indonesia, tapi Vietnam. Daripada pemikiran aku yang orang boleh katakan positif, yang masuk akal, Vietnam yang buat aduan. Okey, ramai orang yang cakap Indonesia sebabkan posting TMJ lah. Tapi TMJ tak mention pun. TMJ tak tulis Indonesia yang buat aduan. TMJ tak tulis Pak Erick Thohir yang buat aduan. Cuma dia letak gambar. So kat situ orang fikir yang Indonesia lah. Okey, disebabkan gambar itu ramai, tak semua tapi ramai orang Malaysia yang fikir Indonesia yang buat aduan. Buat apa guys? Mengapa Indonesia nak buat aduan kepada FIFA pasal Malaysia?
Mungkin ramai yang fikir, oh sebab Indonesia iri, sebab Malaysia kalahkan Vietnam. Aku macam fikir, enggak lah guys. Mereka juga lagi sibuk mempersiapkan pasukan mereka untuk berhadapan dengan Arab Saudi dan Iraq. Okay guys, jadi aku tak fikir yang Indonesia yang buat aduan guys. Aku lebih kepada Vietnam. Tapi tak salah pun kalau betul Vietnam buat aduan. Tak salah. Tak salah. Yang salahnya kita sendiri. Kita FAM yang salah. FAM dah mengaku. Jadi terima aja lah. Macam aku guys, bila aku lihat video dia, video daripada Metro TV, memang aku sakit hati, jujur. Tapi bila dengar-dengar memang lucu juga ya. Synchronize ayat-ayatnya ya. Kayak pantun guys ya. Tapi enggak apa-apalah. Aku percaya kita akan mendapat berita yang baik. Okay, dan FAM akan memenangi rayuan ini, serta 7 pemain warisan daripada Malaysia ini akan bisa bermain untuk negara dan kelab masing-masing. Dan Harimau Malaya, Malaysia, kami akan bangkit, insya-Allah. Okay guys, aku percaya itu guys. Sebagai orang Malaysia, aku percaya Malaysia akan bangkit.